sosialnya dikala mau belajar sejarah tentang manusia itu sendiri. Makanya filosofinya Jarawahid itu menjaga hutan, ngurus bumi untuk kehidupan semua makhluk, baik yang kasat mata atau tidak kasat mata. Akan ada pemutusan silaturahmi keluar. Tari itu penglihatan, sejahtera itu perasaan. Saya ngawangkong lah untuk orang Sunama bersama salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak, Lebak Selatan ya, Lebak Selatan. Ini lokasinya Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Nah, beliau ini namanya Jarwahid. JW. Jarwahid ini dia sekaligus kepala desa dan sebagai tokoh di Kasepuhan Karang yang punya yang mendapatkan hutan adat pertama di Indonesia tahun seberapa? 2016 diserahkan langsung Pak Jokowi, Presiden. Terima kasih Pak Jokowi. Jalan kusut amat gitu. Jadi gimana konsep tadi tah? Jadi orang kenapa ngelakukan riset anu bieu nanyakeun nyaho teu ka leuweung, nyaho teu ka sawah, nyaho teu ka kebon, nyaho teu ka cai, nyaho teu ka sakola, sampai nyaho teu ka indung, nyaho teu ka bapa, nyaho teu ka anak, sampai ka dinya urang. Karena prediksi urang di tahun 2035 prediksi urang akan terjadi perbedaan manusia dengan hewan. Apakah manusia lebih berharga daripada hewan atau hewan lebih berharga daripada manusia? Itu pergeseran. Penelitian iya akan orang ditelitikan di 40 desa dan kota mulai di Provinsi Banten iya. Di sisi mana? Contoh satu, apakah ayam iya meninggalkan anaknya berani enggak karena keperluan sendirinya, atau ayam iya meninggalkan anaknya karena dipaksa oleh majikannya, atau pergi ayam iya meninggalkan anaknya dipaksa untuk meninggalkan anaknya itu sendiri karena tidak ada kepedulian terhadap anaknya. Nah, itu sebuah hewan atau diibaratkan hewan. Atau manusia sebaliknya, apakah lebih kejam manusia terhadap anaknya, meninggalkan anaknya sendirian di rumah atas dasar keperluan pribadi, keperluan pekerjaan dan sebagainya. Nah, saya akan melihat. Nah, menurut saya di tahun 2035 akan terjadi akses itu ketimpangan antara hewan dengan manusia. Jadi fenomena pergeseran nilai. Bagaimana terjadinya ketidakpedulian. Kemudian terus itu yang pertama. Yang kedua, sesama hewan ini berani membunuh kah untuk kepentingan dia, anak atau turunannya, atau manusia rela membunuh sesama manusianya dengan kepentingan sendiri dan sebagainya. Kira-kira anu menyebabkan eta garis besar mana? Garis besar sosial orang. Sosial hewan menurut saya sekarang itu lebih tinggi. Ya kan? Lebih tinggi dengan sosial yang ada di kita. Karena hewan itu kita lihat sosialnya sangat tinggi terhadap hewan itu sendiri. Apakah manusia sosialnya tinggi pada manusia itu sendiri? Faktanya berita nu terjadi lebih kejam manusia kan ya. Nah, permasalahannya di mana? Naon menyebabkan eta? Menurut orang penyebabnya ada ekonomi atau pendidikan atau pengetahuan manusia terhadap manusia itu sendiri. Karena filosofi saya itu begini, orang akan tinggi sosialnya dikala mau belajar sejarah tentang manusia itu sendiri. Siapa dia, orang tua dia, anak dia dan sebagainya. Saya mau lihat itu. Nah, sehingga hasil riset ini saya akan pilihkan. Apakah modernisasi masuk karena faktor penyebab? Modernisasi itu gaya sebenarnya, gaya modernisasi mah. Jangan dimasukkan. Karena modernisasi itu gaya. Menurut saya, modernisasi itu ada gaya. Apakah di gaya hidup modernisasi akan ada kejenuhan? Menurut saya akan ada. Karena itu mah gaya hidup doang. Nah, jenuh dengan satu HP, pindah ke HP yang lain.
kan itu mah gaya-gayaan. Itu mentoknya di cashback, kembali ke belakang dengan kedewasaan itu orang sendiri itu mbak. Tapi sosial menurut saya sangat tinggi, harus diperhatikan Siklusnya. siklus. Nah ada gitulah kira-kira. Nah, emang ngawangkong ini mah cita-cita cita-cita jangan analisa sebagai orang tua kan. Jadi orang tua itu bukan punya kewajiban hanya satu kepada anaknya, tapi kewajibannya paling sedikit 40 kewajiban terhadap anaknya atau keturunannya. Pertama, mereka eta berdasarkan menurut orang, menurut Jarah Wahid atau menurut kamilah di masyarakat adat minimal ada 40 kewajiban. Pertama, kewajiban itu ada beberapa ya kewajiban yang ada di tubuhnya. Memastikan anak kita bisa berjalan. Tuh, memastikan anak kita bisa bicara, bisa melihat, ya kan, bisa makan, bukan mencari makan, bisa makan, ya kan, bisa ngehirup udara, bisa menggerakkan tangan, bisa geleng-geleng kepala, itu ada berapa tuh? Itu mulai dari badannya, nah, sampai mereka dipastikan bisa berjalan, itu kewajiban juga orang tua. Setelah itu, di badan ada masing-masing isi kepalanya, mulai segala macam tuh, isi kepala, isi telinga, isi mata, segala macam. Jadi bukan hanya memberikan ilmu, tapi memberikan pemahaman yang lain juga sebagian daripada ilmu. Nah, tangannya harus dikasih pengetahuan, ya kan, tangan kanan untuk ini, tangan kiri untuk ini. Kakinya juga begitu, kaki kanan untuk ini, kaki kiri ini, itu sampai jerijinya. Oh, jeriji ini untuk ini, jeriji ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kalau ditulis satu-satu minimal punya 40 kewajiban di luar koridor pendidikan yang biasa. Oh, ini lebih dalam di undang-undang hak anak ya. Kan gitu kan. Kalau bapaknya tidak memerintahkan anaknya jalan kaki, maka anak akan lumpuh. Apalagi ibunya, ya kan. Itu baru di batang tubuhnya aja, belum nanti di luar bagaimana interaksi dengan tetangga, interaksi dengan guru, interaksi dengan kakak, dengan adik, dengan kakek, itu harus diajarin. Gitu. Kewajiban orang tua mengawal itu. Gitu. Jadi nah, di situ kita lihat apakah nyampe mana tuh manusia, hewan. Udah dari mulai dia bertelur, udah turun, cara makannya bagaimana, hewan itu tuh udah nungtun. Ya ada hewan itu anaknya disuruh depan, pasti di belakang. Nah, itu jarang terpikirkan. Kadang-kadang kita anak di samping atau di depan, anaknya celaka inungnya main HP. Nah, hewan nggak ada. Kenapa seperti itu? Nah, itu harus dipikirkan kita bareng-bareng sebenarnya mah. Apalagi alam. Alam itu beda. Alam itu nggak pernah kecewa dengan perilaku manusia, nggak pernah kecewa. Dia bersyukur semuanya. Dirusak kembali lagi, dirusak kembali lagi. Jadi kesyukuran dan kesabaran itu kita lihat hutan ya, gak pernah dia minta kepada manusia, tapi selalu memberikan kepada manusia. Gitu. Makanya filosofinya Jarah Wahid itu menjaga hutan, mengurus bumi itu kehidupan semua makhluk, baik yang kasat mata atau tidak kasat mata. Mengurus hutan, menjaga bumi untuk kehidupan semua makhluk, yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Rakpol ya Pak. Gitu. Lain leuweung hejo masyarakat ngejo bae nya. Tidak ada leuweung hejo masyarakat ngejo. Moal aya. Kumaha? Eta mah filosofi hayalan. Pada prinsipnya hejo jeung ngejo jauh. Karena leuweung hejo itu berarti daun. Emang menanak nasi pakai daun? Definisi hejo itu adalah daun, bukan buah. Gitu. Leuweung hejo masyarakat ngejo berarti kurang relevan ya. Kurang relevan. Kecuali urusan be meureun. Henteu. Kan be mah daun kedarana. Pan lain ngejo daun mah. Lain. Lain. Jadi antara hejo dan ngejo itu beda. Gitu.
analoginya. Cik abdi gitu. Nah. Ya, gitu cik abdi Pak. Lain deh cik bade. Ini berdasarkan tadi ya, karena lagi ngawang. Nah, ngawang karena cara hutan lestari rakyat sejahtera itu nggak bakalan tercapai. Karena lestari itu penglihatan, sejahtera itu perasaan. Benar. Tapi Cina. Hutan lestari tergantung siapa yang melihat, pakai dalil apa, atau sejahtera. Sejahtera itu siapa yang merasakan. Kadang kebanyakan justru banyak nih hutan-hutan tetap lestari, tapi masyarakat tetap miskin. Nah, kayak masalah kan? Nah, kan itu tergantung penglihatan. Iya. Jadi lestari itu adalah penglihatan, sejahtera itu adalah perasaan. Berarti lestari eta belum tentu datang sejahtera. Nah, tergantung kumaha cara ngelolana jeung saha. yang merasakannya saha. Jadi lestari itu adalah penglihatan, sejahtera itu perasaan. Yang melihat siapa, yang merasakan siapa. Biasanya kayak gitu. Itu yang mangker ngobrol baik. Atau orang sampai orang almarhum kakek orang kalau bicara lestari dan sejahtera pasti dikeluarkan dari obrolan. Pasti. Kenapa? Paling nggak suka kakek saya itu kata lestari dan kata sejahtera. Karena cik manehna lestari eta tergantung siapa yang melihat, dan sejahtera itu siapa yang merasakan. Gitu. Belum tentu kumaneh boga mobil 2 merasa sejahtera. Orang teu boga mobil hiji jajan tapi ngerasa kepuas dengan hirup pipa, ngerasa sejahtera. Jadi sejahtera perasaan. Jadi masing-masing boga standar ya. Boga standar gitu. Tidak ada standar sejahtera iya, tidak ada. Terkadang banyak mobil banyak hutang juga belum tentu sejahtera tuh. Jadi gitu. Kan negara mah iya tak. Negara kan boga standar. Standar indeks kebahagiaan. Nah, itu kan negara. Ya kan? Bukan warga negara. Lain kumaha lamun cek pandangan Jaro. Itu negara. Negara itu bukan memikirkan individu manusia, isi negara bukan. Tapi mereka itu merata-ratakan. Gitu. Merata-ratakan sesuai pengetahuan mereka masing-masing. Ya kan? Gitu. Negara mah beda dengan individual. Negara memikirkan satu hamparan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, baru dibikin standar. Gitu. Tapi individual beda karena mereka menyentuh, ya kan? Menyentuh hati masing-masing. Gitu. Beda kalau kita definisi per individu warga negara dengan cita-cita negara itu sangat jomplang. Karena kalau individual masyarakatnya sudah merasakan sejahtera, maka secara keseluruhan akan sejahtera. Karena pembangunan sebuah negara itu diawali dengan pembangunan sebuah keluarga. Kayak orang bisa aja ya, Pak. Kayak orang bisa aja. Karena Amerika kan sempat ribut gitu, di negara ya, di pusat, bahwa negara ini kan ayah standar kesejahteraan versi negara itu. Rata-rata selalu dinilai dengan uang gitu. Pendapatan per kapita sekian gitu dianggap sejahtera. Tapi pada realitasnya tadi ya sejahtera jangankan satu negara, bahkan tiap masing-masing pribadi kan ngabungan standar masing-masing. Makanya salah. Kadang-kadang bantuan itu salah. Salah di mana? Menurut indeks pemerintah mah, contoh rumahnya kumuh, atapnya lubia, dindingnya bambu, lantainya pakai kayu atau papan. Sehiji badan. Sehiji badan itu adalah keluarga miskin. Gak tahu mereka punya kerbau 10, ya kan, domba 4, punya tanah 2 hektar, dan gak punya hutang ke perbankan sepeser pun. Di mana kata miskin? Mau makan lumbungnya 4, mau jajan duitnya banyak, cuma gaya hidupnya doang yang berbeda. Kadang-kadang seperti itu, dibantu malah diketawain 600.000 silakan kan, gitu. Ada yang rumahnya bagus ya kan, 2 lantai ngontrak ya. Banyak yang kayak gitu. Santai baik. Nyantai baik kalau mau ngobrol ngopi bareng ya. Kopdar. Ngopi bareng nyacakeun pengalaman. Jadi ieu mah caritana
keur nuangkeun dan ngaranna pangesi hate soal fenomena anu terjadi salila ieu gitu ya, baik ya tadi tatanan pribadi, keluarga, kampung, sampai ruang lingkup negara nu. Bener jeung teu nama tergantung dinilai masing-masing. Mangga nilai ke masing-masing. Nah, kalau lebih percaya mah bikin riset masing-masing. Nah, kalau saya salah atau benar itu tergantung menilainya bagaimana. Nah, riset tadi diperkirakan sampai Agustus selesai. Launching hasilnya Desember. Tapi bukan launching kayak orang yang sekolah ya. Ya, mau launching di sini aja di keluarga. Nah, jadi beliau ini akan melakukan riset termasuk soal kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak di 40 desa. Ini berdasarkan pengamatan, berdasarkan realita yang dirasakan oleh masyarakat di kampung, terutama dengan metodologi yang beliau punya, karena beliau ini juga sedang menempuh pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi Cina gitu. Mudah-mudahan berhasil, amin. Cina gitunya. Jadi mudah-mudahan hasil risetnya ini jadi bahan kajian buat menentukan kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat di nanti. Itu, dan risetnya dipertanggungjawabkan ini mah door to door, satu keluarga tidak boleh diwakili oleh kepala keluarga. Dan yang menarik Jaro Wahid ini risetnya adalah masyarakat setempat yang dibekali dengan berbagai metodologi yang dilatih oleh beliau, kemudian melakukan riset penelitian secara langsung ke masyarakat door to door. Nah, ini yang menarik. Biasanya kan kalau riset itu risetnya sendiri yang turun langsung. Nah, kemudian riset ini juga akan menjadi bahan bagi Jaro Wahid dan kawan-kawan dan jajarannya bagaimana membangun desa ke depan. Seperti itu. Jadi ini riset aksi namanya. Riset yang kemudian nanti akan dilakukan aksi setelah riset itu selesai. Bagaimana menjawab berbagai persoalan di bawah. Ya, gitu. Kalau saya bisa ngomong kayak gitu dari tadi, ngomongnya gak bisa kayak gitu. Cuma dongeng ternyata di Karang iya orang model kia gitu. Karang Jelma Edan ya. Gitu. Tapi beliau salah satu penggagas, inisiator yang banyak berkecimpung di Kabupaten Lebak, meskipun beliau sendiri adalah sosok sebagai kepala desa saat ini, tapi beliau sudah malang melintang dengan berbagai pengalamannya, banyak belajar, banyak berinteraksi dengan dunia luar juga, bahkan pernah keluar negeri ya? Pernah. Ke Guatemala tahun 2017 2018. Jadi beliau pengalamannya sudah luar biasa, sudah banyak belajar melihat kondisi kehidupan masyarakat di sana seperti apa. Dan uniknya pengalaman-pengalaman beliau ini selalu dituangkan ke dalam rencana kerja dan dilakukan aksi nyatanya gitu, lewat seperti yang sekarang ini. Nanti kita lihat, nanti di video selanjutnya ini akan kelihatan bagaimana pemuda di Karang melakukan aksi-aksi nyata yang didorong oleh Jaro Wahid sendiri dengan inisiatifnya, melakukan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, terus kemudian bagaimana menjaga hutan dengan berbagai kegiatan yang sudah berjalan sekarang. Ujung-ujungnya mau hutan deh bah. Kulantaran kamu digigir leweng pak di Cina. Jadi mau bisa lepas ke leweng ya. Leweng deh baik. Biar kan lu. Leweng. Jadi mereka riset katanya selain kebutuhan akademik gitu ya, selain kebutuhan akademik, naon anu ngadorong Jaro sampai riset eta. Aing kudu ngayakeun riset politik nu kumaha kira-kira. Jadi orang kan mimpi ya ada aya menurut orang aya hiji perlakuan penghormatan yang kurang
Nah, pendidikan terhadap politik terhadap pendidikan ada yang kurang penghormatan gitu di politik itu terhadap pendidikan gitu. Di mana nanti diseleksi gitu. Apa berapa penghormatan politik terhadap pendidikan itu sendiri, entah itu berdasarkan individu manusia orangnya atau masyarakat. Ada di sini ada ketimpangan deh ya. Penghormatan terlalu menurut saya terlalu kecil gitu. Penghormatan orang, contoh begini, orang yang mau masuk di kontestasi pilkades ya kan sama rata antara orang yang lulusan SMA reguler ya kan dengan SMA paket, sama, tidak ada beda. Padahal orang yang lulusan reguler itu berdarah-darah, SD 6 tahun ya kan, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti ada 12 tahun dong berjuang untuk mendapatkan sebuah legalitas pendidikan yang namanya ijazah. Sementara tiba-tiba saya sekolah SD doang, paket B 6 bulan, paket C sama di mata politik. Nah, ini penting. Nah, itu menurut saya. Sehingga di mana sebenarnya penghormatan ini, apa di individu manusia atau di individu politik itu sendiri. Nah, mudah-mudahan salah satunya riset ini akan menjawab itu. Nah, riset ini menurut Jaroy tadi ada 40 variabel. Ada 40 variabel yang termasuk soal politik, soal pendidikan, soal kesehatan, soal ekonomi. Jadi cukup komprehensif. Karena door to door. Jadi satu keluarga itu ada bagian-bagian, ada bagian pendidikan, ada pendidikan ekonomi, pendidikan politik. Itu di dalam satu keluarga aja udah berbeda-beda. Gitu kan. Anaknya belum tentu pendidikannya sama dengan ibunya, atau politik anaknya sama dengan ibunya. Gitu kan. Banyak. Jadi makanya penelitian ini nggak boleh diwakilkan. Kalau nggak ada anaknya nggak usah ditulis. Nggak mewakili satu keluarga, mewakili individu. Nah, sampai apakah si narasumber ini tahu sama bapaknya? Itu ditanya, bapak kamu siapa? Kakek kamu siapa? Terus baru adek segala macam. Sehingga si jati diri mereka itu biar tahu. Kalau saja cuma nyampe bapak doang, ke kakeknya nggak dapat, tuh akan ada pemutusan kalau silaturahmi keluarga. Nah, endingnya politiknya akan membunuh karena nggak tahu bahwa itu adalah saudara. Itu Di dalam ya. Jerok, Jerok. Lima kudu malam Jumat. makan lagi. Jerok di Semarangan. Entah ya malu lah. Atau mau pemikiran orang gila aja sebenarnya, mau pemikiran orang gila. Justru negara iya banyak berubah, banyak mengalami kemajuan justru datangnya orang-orang gila. Ide eta muncul, ide berlian eta muncul di orang-orang gila. Jadi saya itu mencoba menggilakan orang, bukan menggilakan orang, bukan orang gila. Mencoba saya mau menggilakan orang dengan ide berlian. Nah, bukan berlian sih sebenarnya, nganggur bae lah. Di bahasa Sunda nama nganggur. Sementara satu desa itu kan 75 responden, gitu. 75% responden. Respondenan. Jadi kalau 1.750 orang itu harus dapat dengan satu orang desa. Satu desa. Yang sudah dimulai di mana? Di sini. Dimulai kemarin, bulan kemarin berarti Februari. Satu desa berapa risetnya? Riset lokal. Pemuda 7, pemuda nih 7, tapi bukan orang yang S1. Itu udah biasa. Saya itu menggunakan SMP sama SMA. Gitu. Biar ada unsur pendidikan. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, jumlahnya 35 orang. Dan tidak menggunakan orang yang pintar, yang bodoh, Pak. Menurut kami bodoh. Bodohnya di mana? Karena orang pintar itu selalu diukur dengan pendidikan. Di kita itu S1 wah pasti pintar. Apalagi ngomong S2 pasti pintar, belum tentu menurut kami. Tapi kami melihat bagaimana kemauan mereka pengen belajar, itu yang dicari. Luar biasa. Luar biasa sih bersiaran langsung ya orang. Talk show gitu.